Kok aku lumayan ngerti sih, udah belajar dikit. Cuman kita mau belajar bareng lagi nggak? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, halo semuanya, perkenalkan nama saya Sausan Kalista. Kali ini kita akan belajar tentang pemuaian benda. Dan sebelumnya alangkah baik kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Pemuaian benda. Peristiwa pemuaian yang biasanya kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah kabel listrik yang tampak kendur pada siang hari dan agak tegang pada malam hari. Peristiwa tersebut merupakan contoh pemuaian zat padat. Memuai artinya bertambah panjang, luas, dan volume suatu benda karena pengaruh kalor yang diterima. Jika benda menyerap kalor, benda akan memuai. Besar pemuaian benda tergantung pada 3 hal, yaitu jenis benda, ukuran semula, dan perubahan suhu yang diterima benda. Pemuaian benda dapat terjadi pada zat padat, cair, dan zat gas yang dijelaskan pada uraian berikut. Yang pertama adalah pemuaian pada zat padat. Apabila suatu zat padat dipanaskan, zat akan mengalami pemuaian. Meskipun sulit diamati, dampak pemuaian dapat dilihat. Misalnya, di antara sambungan 2 batang rel tampak tanpa celah pada siang hari saat rel memuai. Namun, pada malam hari, sambungan rel itu rapat. Zat padat akan memuai jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Pemuaian benda ke segala arah. Tetapi, ada beberapa kondisi yang mengakibatkan pemuaian tidak ke segala arah. Zat padat dapat mengalami pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Nah, pemuaian yang ada pada zat padat yang pertama adalah muai panjang. Pemuaian yang padat dapat berlaku jika zat pandang dipandang hanya satu dimensi. Muai panjang didefinisikan sebagai pertambahan panjang benda sebesar 1 satuan panjang dengan kenaikan suhu 1 satuan. Bilangan yang menunjukkan pertambahan panjang benda yang memuai per panjang mula-mula dan per kenaikan suhu disebut koefisien. Muai panjang yang dituliskan dalam simbol alfa persamaan yang berlaku pada pemuaian panjang sebagai berikut. Delta L sama dengan LO dikali alfa dikali delta T. L sama dengan LO ditambah delta L. L sama dengan LO dikali 1 ditambah alfa dikali delta T. Dengan keterangan L sama dengan panjang akhir, LO sama dengan panjang mula-mula, delta L sama dengan pertambahan panjang, alfa sama dengan koefisien muai panjang, dan delta T adalah kenaikan suhu. Dan ini adalah gambar pemuaian panjang. Koefisien muai panjang beberapa bahan adalah sebagai berikut, seperti aluminium 24 kali 10 pangkat min 4, kuningan dan perunggu 19 kali 10 pangkat min 4, tembaga dengan 17 kali 10 pangkat min 4, dan seterusnya. Koefisien muai nilainya tetap untuk setiap jenis bahan. Nah, yang kedua dalam pemuaian pada zat padat adalah muai luas. Benda padat yang mengalami muai luas biasanya berupa pelat atau lembaran. Saat dipanaskan, panjang dan lebar benda akan memuai. Contohnya dari kasus ini adalah pecahnya kaca dalam bingkai karena tidak memiliki ruang untuk memuai pada siang hari. Koefisien muai luas didefinisikan sebagai pertambahan luas terhadap luas per kenaikan suhu. Persamaan yang dapat dipakai pada muai luas sebagai berikut. Delta A sama dengan AO dikurang beta dikali delta T. A sama dengan AO dikali delta A. A sama dengan AO dikali 1 ditambah beta dikali delta T. B sama dengan 2 alfa. Dengan keterangan A sama dengan luas benda setelah dipanaskan, AO adalah luas benda mula-mula, beta adalah koefisien muai luas benda, delta A adalah pertambahan luas benda, dan delta T adalah perubahan suhu benda. Dan ini adalah gambar pemuaian luas. Dan yang terakhir dalam pemuaian pada zat padat adalah muai volume. Benda padat yang mengalami muai volume akan mengalami pemuaian pada arah panjang, lebar, dan tinggi. Koefisien muai yang digunakan adalah koefisien muai volume. Koefisien muai volume adalah bilangan yang menunjukkan bertambahnya volume pada setiap terjadi kenaikan suhu. Persamaan yang dapat diberikan adalah delta V sama dengan VO dikali gamma dikali delta T. V sama dengan VO ditambah delta V. V sama dengan VO dikali 1 ditambah gamma dikali delta T. Dan gamma sama dengan 3A. Dengan keterangan V sama dengan volume benda setelah dipanaskan, VO sama dengan volume benda mula-mula, gamma sama dengan koefisien muai zat cair, delta V sama dengan
pertumbuhan volume benda, dan delta T adalah perubahan suhu benda. Dan ini adalah gambar pemuaian volume. Kedua adalah pemuaian pada zat cair. Zat cair hanya mengalami pemuaian volume. Pada umumnya, volume zat cair bertambah jika mengalami kenaikan suhu dan akan menyusut jika mengalami penurunan suhu. Namun, air memiliki suatu keistimewaan. Air menyusut jika didinginkan sampai 4 derajat Celcius. Namun, jika didinginkan lagi sampai 0 derajat Celcius, air justru memuai. Peristiwa ini disebut anomali air. Pemuaian pada zat cair dituliskan dalam persamaan di bawah ini. Delta V sama dengan VO dikali gamma dikali delta T. V sama dengan VO ditambah delta V. V sama dengan VO dikali 1 ditambah gamma dikali delta T. Gamma sama dengan 3A. Dengan keterangan V sama dengan volume benda setelah dipanaskan. VO adalah volume benda mula-mula. Gamma adalah koefisien muai zat cair. Delta V adalah pertumbuhan volume benda, dan delta T adalah perubahan suhu benda. Sama halnya dengan pemuaian pada zat cair, pemuaian volume juga dapat tergantung dari koefisien muai bahannya. Perhatikan tabel di bawah ini untuk mengetahui koefisien muai volume beberapa zat cair, seperti alkohol dengan koefisien muai volumenya adalah 1,12 kali 10 pangkat min 4, benzena adalah 1,24 kali 10 pangkat min 4, aseton adalah 1,5 kali 10 pangkat min 4, dan seterusnya. Tabel koefisien muai volume beberapa zat cair. Terakhir adalah pemuaian pada zat gas. Gas juga mengalami pemuaian ketika terjadi kenaikan suhu dan mengalami penyusutan ketika terjadi penurunan suhu. Adapun persamaan dari pemuaian zat sebagai berikut. Delta V sama dengan VO dikali 1 per 273 dikali delta T. V sama dengan VO ditambah delta V sama dengan VO dikali 1 ditambah 1 per 273 dikali delta T. Dengan keterangan V sama dengan volume gas setelah dipanaskan. VO adalah volume gas mula-mula, delta V adalah pertambahan volume gas, dan delta T adalah perubahan suhu gas. Contoh soalnya adalah suatu logam jika dipanasi dari 20 derajat Celcius menjadi 120 derajat Celcius bertambah panjang 2,4 mm. Jika koefisien muai panjang logam tersebut adalah 1,2 kali 10 pangkat min 5 derajat Celcius, tentukan panjang logam mula-mula sebelum dipanaskan. Ketahui TO adalah 20 derajat Celcius, T adalah 120 derajat Celcius, dan alfa adalah 1,2 kali 10 pangkat min 5 derajat Celcius. Delta L adalah 2,4 mm sama dengan 2,4 kali 10 pangkat min 3, dan ditanya adalah LO. Jawabannya adalah delta L sama dengan LO dikali alfa dikali delta T. 2,4 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan LO dikali 1,2 dikali 10 pangkat min 5 dibagi 15 derajat Celcius dikali 120 derajat Celcius dikurang 20 derajat Celcius. Jadi 2,4 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 1,2 kali 10 pangkat min 3 derajat Celcius dikali LO. LO-nya adalah 2 meter. Jadi panjang logam mula-mula sebelum dipanaskan adalah 2 meter. Nah, contoh soal yang kedua adalah kabel pada jaringan transmisi PLN tidak boleh dipasang terlalu tegang. Nah, itu karena apa? Karena akan putus bila terjadi pemuaian apabila suhu terlalu panas. Sekarang kita masuk ke latihan soal. Latihan soal yang pertama adalah pernyataan yang benar tentang konsep pertambahan panjang logam yang dipanaskan adalah jawaban yang benar adalah C. Pertambahan panjang logam berbanding lurus dengan panjang logam mula-mula. Pemuaian dapat dibedakan menjadi pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume, di mana L adalah panjang akhir benda, LO adalah panjang awal benda, A adalah luas akhir benda, AO adalah luas awal benda, V adalah luas volume akhir benda, dan VO adalah volume awal benda, dengan alfa adalah koefisien muai panjang. Nah, mari kita coba menyelesaikan rumusnya ya. Dari rumus di atas, kita bisa mencari penambahan panjang suatu logam sebagai berikut. L sama dengan LO dikali 1 ditambah alfa dikali delta T. L sama dengan LO ditambah LO dikali alfa dikali delta T. L dikurang LO sama dengan LO dikali alfa dikali delta T. Delta L sama dengan LO dikali alfa dikali delta T. Penambahan panjang suatu logam atau delta L berbanding lurus dengan 1. Panjang batang mula-mula, 2. Koefisien muai panjang, dan 3. Perubahan suhu batang. Jadi jawaban yang benar adalah C. Yang kedua adalah tembaga sepanjang 2 meter bersuhu 15 derajat Celcius ketika dipanaskan sehingga suhu naik menjadi 45 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang
tembaga 1,7 kali 10 pangkat 5 derajat Celcius. Panjang tembaga setelah dipanaskan sebesar, yang benar adalah B, 2,00102. Diketahui LO adalah 2 meter, alfanya adalah 1,7 kali 10 pangkat 5, delta T-nya adalah 45 derajat Celcius, dikurang 15 derajat Celcius menjadi 30 derajat Celcius. Cara menjawabnya adalah L sama dengan LO dikali 1 ditambah alfa dikali delta T. L sama dengan 2 dikali 1 ditambah 1,7 dikali 10 pangkat 5 dikali 30. L sama dengan 2 dikali 1,00051. L-nya menjadi 2,00102. Latihan soal yang ketiga adalah apabila suatu plat baja tipis dipanaskan, pemuaian paling dominan yang terjadi adalah A. Luas. Pemuaian panjang itu punya panjang saja. Pemuaian luas punya panjang dan lebar. Pemuaian volume ada panjang, lebar, dan tinggi. Plat baja tipis punya panjang, lebar, dan tinggi. Tapi karena platnya sangat tipis, salah satu sisinya diabaikan. Jadi hanya memiliki panjang dan tinggi atau lebar saja. Maka pemuaian yang terjadi adalah pemuaian luas. Yang keempat adalah aluminium panjang 4 meter pada suhu 20 derajat Celcius. Ketika dipanaskan hingga suhu T, aluminium bertambah panjang 2,88 mm. Jika koefisien muai panjang aluminium 2,4 dikali 10 pangkat 5 derajat Celcius, suhu T adalah, jawaban yang benar adalah A, 30 derajat Celcius. Diketahui delta L adalah 0,00288 meter. LO adalah 4 meter dan alfa adalah 2,4 kali 10 pangkat 5. Jawabannya adalah delta L sama dengan LO dikali alfa dikali delta T. 0,00288 sama dengan 4 kali 2,4 kali 10 pangkat 5. 0,00288 sama dengan 4 kali 0,000024 dikali delta T. 0,00288 sama dengan 0,00096 kali delta T. Delta T sama dengan 0,00288 per 0,000096 sama dengan 30 derajat Celcius. Soal yang kelima adalah sebanyak 3 liter air bersuhu 30 derajat Celcius dipanaskan hingga mencapai suhu mendidih. Jika koefisien muai volume air 2,1 kali 10 pangkat 4 derajat Celcius, persentase kenaikan volume air tersebut adalah, jawabannya adalah B, 1,47%. Diketahui FO adalah 3 liter, T1 sama dengan 30 derajat Celcius, T2 sama dengan 100 derajat Celcius, dan delta T adalah 100 derajat Celcius dikurang 30 derajat Celcius sama dengan 70 derajat Celcius. Gamma sama dengan 2,1 kali 10 pangkat 4. Jawabannya adalah V sama dengan VO dikali 1 ditambah gamma dikali delta T. V sama dengan 3 dikali 1 ditambah 2,1 dikali 10 pangkat 4 kali 70. V sama dengan 3 dikali 1 tambah 0,047. V sama dengan 3,0441. Persen sama dengan V dikurang V1 per V kali 100%. Persen sama dengan 3,0441 dikurang 3 per 3 kali 100%. Persen sama dengan 0,0441 per 3 dikali 100%. Persen sama dengan 1,47%. Soal yang keenam adalah sebuah besi berbentuk segitiga masing-masing memiliki ukuran sisi 17 cm, 25 cm, dan 28 cm. Tersebut dipanaskan hingga suhunya naik dari 25 derajat Celcius menjadi 75 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang besi 1,2 kali 10 pangkat 5 derajat Kelvin, luas besi setelah dipanaskan adalah, jawaban yang benar adalah B, 210,252 cm persegi. Besi untuk segitiga S1 sama dengan 17 cm, S2 sama dengan 25 cm, dan S3 sama dengan 28 cm. Luas segitiga sebarang A sama dengan akar S kali S kurang A dikali S kurang B dikali S kurang C. S adalah setengah keliling segitiga. S sama dengan setengah kali A tambah B tambah C. S sama dengan setengah kali 17 tambah 25 ditambah 28. S sama dengan setengah kali 70. S sama dengan 35. AO sama dengan akar S dikali S kurang A dikali S kurang B dikali S kurang C. AO sama dengan akar 25 dikali 35 dikurang 7 dikali 35 dikurang 25 dikali 35 dikurang 28. AO sama dengan akar 35 dikali 18 dikali 10 dan dikali 17. AO sama dengan
44.100 sama dengan AO sama dengan 210 cm persegi. Diketahui delta T sama dengan AO ditambah delta A. AO sama dengan 210 cm persegi. Nah, diketahui delta T sama dengan AO ditambah delta A. AO sama dengan 210 cm persegi. Delta A sama dengan B dikali AO dikali delta T. B sama dengan 2 alfa. Alfa sama dengan 1,2 kali 10 pangkat min 5. Delta T sama dengan 50. Jawabannya adalah delta T sama dengan AO dikali delta A. Delta T sama dengan AO dikali B ditambah B dikali AO dikali delta T. Delta T sama dengan AO ditambah 2 alfa dikali delta A dikali AO ditambah delta T. Delta T sama dengan 210 ditambah 2 dikali 1,2 kali 10 pangkat min 5 dikali 210 dikali 50. Delta T sama dengan 210 ditambah 25.200 dikali 10 pangkat min 5. Delta T sama dengan 210 ditambah 0,252. Delta T sama dengan 210,252 cm persegi. Soal yang ketujuh adalah bejana yang terbuat dari baja berukuran 5 liter diisi penuh dengan cairan aseton. Bejana dan aseton dipanaskan sehingga suhunya naik dari 30 derajat Celcius menjadi 60 derajat Celcius. Berdasarkan pemanasan ini, volume aseton yang tumpah sebesar koefisien mole volume aseton sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 4 derajat Celcius. Nah, jawabannya itu 0,01755. Nah, jawabannya itu tidak ada di opsi. Jadi diketahui bejana baja V-nya itu udah 5 liter, aseton ditambah baja dipanaskan. TO sama dengan 30, TT sama dengan 60, delta T sama dengan 60 dikurang 30 menjadi 30 derajat Celcius. Alfa aseton sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 4 derajat Celcius. Alfa baja 1,1 kali 10 pangkat min 5 derajat Celcius. Dapat dari tabel, aseton tumpah menjadi VT aseton lebih besar VT bejana. Jawabannya adalah V tumpah menjadi VT aseton dikurang VT bejana sama dengan VO ditambah delta V dikali aseton dikurang VO ditambah delta V bejana dikali bejana. VO aseton ditambah VO aseton dikurang VO bejana dikurang VO bejana sama dengan delta V aseton dikurang delta V bejana menjadi alfa dikali VO dikali delta V. Aseton dikurang alfa dikali VO dikali delta T bejana menjadi VO dikali delta T sama dengan gamma aseton dikurang gamma bejana menjadi VO dikali delta T gamma aseton dikurang 3 alfa bejana menjadi 5 kali 30 dikali 1,5 kali 10 pangkat min 4 dikurang 3 kali 1,1 kali 10 pangkat min 5 menjadi 150. 1 dikali 1,5 dikali 10 pangkat min 4 dikurang 0,33 dikali 10 pangkat min 4 menjadi 150 dikali 1,17 dikali 10 pangkat min 4 menjadi 175,5 dikali 10 pangkat min 4 menjadi 0,01755 L. Soal nomor 8 adalah perhatikan gambar berikut. Dua jenis logam berbeda dipanaskan dari suhu awal 30 derajat Celcius. Jika panjang kedua setelah proses pemanasan bernilai yang sama, keadaan yang mungkin dari proses pemanasan kedua logam tersebut adalah jawabannya adalah 2 delta TB. Logam A sama dengan 9 kali 10 pangkat min 6 derajat Celcius. Logam B adalah 18 kali 10 pangkat min 6 derajat Celcius. TO sama dengan 30 derajat Celcius. Jadi TOA sama dengan TOB, TTA tidak sama dengan TTB, dan delta TA tidak sama dengan delta TB. TT sama dengan TO ditambah delta T. Gamma TA sama dengan gamma TB. Jawabannya adalah gamma TA sama dengan gamma TB. Jawabannya adalah gamma TA sama dengan gamma TB. Gamma O ditambah delta gamma sama dengan gamma O ditambah delta gamma. Delta gamma sama dengan delta gamma. Alfa dikali delta O gamma O dikali delta TA sama dengan alfa dikali gamma O dikali delta TB. 9 kali 10 pangkat min 6 dikali delta TA sama dengan 18 dikali 10 pangkat min 6 dikali delta TB. Delta TA sama dengan 18 kali 10 pangkat min 6 dikali delta TB per 9 kali 10 pangkat min 6. Delta TA sama dengan 2 delta TB.
9 adalah perhatikan gambar berikut. Jika panjang mula-mula kelima logam sama, setelah suhu dinaikkan, logam yang paling panjang adalah, jawabannya adalah B, timbal. Aluminium sama dengan delta gamma sama dengan alfa dikali gamma O dikali delta T sama dengan 2,4 kali 10 pangkat min 5 dikali gamma O dikali 80 menjadi 192 gamma O dikali 10 pangkat min 5. Kuningan adalah delta gamma sama dengan alfa dikali gamma O dikali delta T sama dengan 1,9 kali 10 pangkat min 5 dikali gamma O dikali 100 sama dengan 190 gamma O dikali 10 pangkat min 5. Tembaga menjadi delta gamma sama dengan alfa dikali gamma O dikali delta T. Jadi 1,7 kali 10 pangkat min 5 dikali gamma O dikali 120 menjadi 204 gamma O dikali 100 dikali 10 pangkat min 5. Baja adalah delta gamma sama dengan alfa dikali gamma O dikali delta T. Jadi 1,1 kali 10 pangkat min 5 dikali gamma O dikali 150 menjadi 165 gamma O dikali 10 pangkat min 5. Dan yang terakhir adalah timbal. Delta gamma sama dengan alfa dikali gamma O dikali delta T. Jadi 2,9 kali 10 pangkat min 5 dikali gamma O dikali 75 menjadi 129 gamma O dikali 10 pangkat min 5. Tampak jelas delta gamma terbesar dimiliki oleh timbal. Dan soal terakhir adalah nomor 10. Dua batang sejenis diberikan kalor sehingga mengalami perubahan suhu berbeda. Batang X bertambah panjang 0,08 cm sedangkan batang Y mengalami pertambahan panjang 0,24 cm. Panjang mula-mula pada batang X 3 kali panjang mula-mula batang Y. Perbandingan kenaikan kedua batang tersebut adalah, jadi jawaban yang benar adalah C1 banding 9. Delta Lx sama dengan 0,08 cm menjadi 0,0008 meter. Delta Ly sama dengan 0,24 menjadi 0,0024 meter. 2Lx sama dengan 2Ly. Jawabannya adalah delta X sama dengan Lx kali alfa dikali delta Tx 0,0008 sama dengan 3Lx kali alfa kali delta Tx. Delta Tx sama dengan 0,0008 per 3 kali Lya. Delta Lya sama dengan Ly kali alfa kali delta Ty. 0,0024 sama dengan Ly kali alfa kali delta Ty. Delta Ty sama dengan 0,0024 per Lya. Delta Tx banding delta Ty 0,0008 per 3 dikali Lya dibanding 0,0024 per Lya. 0,0008 per 3 banding 0,0024. 0,008 banding 0,0072. Jadi 1 banding 9. Bagaimana? Ternyata fisika sangat mudah ya. Jadi jangan lupa belajar dan berlatih. Dan jangan lupa untuk kita membaca buku yang banyak. Jadi ayo semuanya kita belajar fisika. Jadi gimana? Mudah kan? Wah mudah sih, jadi pemuaian benda itu ada pemuaian zat cair, zat padat, sama zat gas ya? Iya mudah kan? Jadi nanti kita belajar bareng lagi ya. Iya.